Tempo hari, sebuah peristiwa di pinggiran Danau Resia, Tirol Selatan, Italia membuat geger. Bayangkan saja, dari tengah danau tiba-tiba muncul sebuah desa yang oleh warga setempat diyakini sudah raib semenjak 71 tahun silam. Bagaimana kejadian itu tidak menimbulkan kegaduhan? Generasi yang mendiami desa sebenarnya mengetahui cerita tentang desa yang hilang pada puluhan tahun lampau itu. Tetapi mereka sudah melupakan. Dan di saat Danau Resia yang merupakan danau buatan dikeringkan untuk perbaikan, warga kaget alam kepalang. Desa yang hilang yang bernama Kuron mencuat di tengah permukaan danau. Mula-mula tertogok 14 menara gereja. Disusul kemunculan bekas runtuhan rumah yang berjumlah 163. Kejadian yang kemudian dihubungkan dengan hal-hal mistis inilah yang viral dan menyebar ke seluruh Italia bahkan dunia. Sebenarnya hal-hal kayak gini apalagi kalau berhubungan dengan sesuatu yang bisa menjadi sejarah itu menarik juga ya untuk para wisatawan gitu ya. Dan kalau misalnya pemerintah juga support untuk menjadikan tempat wisata itu juga bagus gitu, karena pasti setiap tempat punya historinya sendiri gitu, ada nilai sejarahnya sendiri. Apalagi ini dengan adanya sebuah desa yang tiba-tiba menghilang 70 tahun lebih dan akhirnya bisa muncul lagi, itu kan kayak sesuatu yang orang wow gitu, sesuatu yang baru. Kita harus percaya ya, setiap daerah punya adat istiadat kepercayaan masing-masing yang kita percayain, dan itu kalau buat Andor pribadi sih sebagai orang biasa gitu ya, itu sebagai cagar budaya sih ya. Cagar budaya walaupun memang seperti apa kebenarannya, kayak apa di sananya ya balik lagi ke orang yang mempercayain itu gitu. Belakangan diketahui kalau kemunculan kembali desa Kuron yang tenggelam di dalam air bukan bersifat goib dan tidak juga karena bencana alam. Terungkap kisahnya bahwa pada tahun 1940, sekitar 1.000 penduduk desa diminta untuk pindah karena desa akan ditenggelamkan demi proyek menyediakan tenaga hidroelektrik bagi industri di Italia Utara. Seperti halnya program transmigrasi untuk pembangunan bendungan di Indonesia. Kemunculan desa yang hilang memang selalu menarik perhatian, dimanapun, termasuk di Indonesia. Sederet desa yang lama hilang ditemukan kembali. Selalu saja ada embel-embel mistis yang menyertainya. Padahal penyebabnya bermacam-macam, karena bencana alam. Sengaja dikosongkan untuk proyek pembangunan, transmigrasi, dan ada pula yang raib karena kesalahan teknis dari manusia. Desa apa saja dan apa pula penyebabnya? Peristiwa mengeringnya air waduk Jati Gede di Jatibungur, Sumedang tahun 2019 menarik perhatian luas. Tidak saja karena air yang mengering secara drastis, juga karena kemunculan desa yang pernah dianggap hilang. Total sebanyak 28 dusun yang muncul ke permukaan waduk tentu saja bukan desa yang utuh. Keberadaan desa hanya dibuktikan dari sisa puing rumah, bangunan, dan beberapa fasilitas umum. Di antaranya bekas pemakaman umum, jalan, sejumlah pohon, dan lain sebagainya. Desa-desa tersebut mulai dilenyapkan sejak tahun 2015 ketika dimulainya proyek pembangunan Jati Gede yang merupakan waduk terbesar kedua di Asia Tenggara. Atas nama proyek ambisius itu, beberapa desa di Kabupaten Sumedang ditenggelamkan dan ditelan air waduk. Ya, kalau menurut aku ini adalah salah satu bukti bisa terjadi kemarau yang sedemikian sampai satu waduk itu bisa kering begitu loh. Dan kalau aku melihatnya lebih sebagai ini pertanda aja buat kita manusia. Kita harus bisa lebih hidup bersama dengan alam kita, lebih menghargai. Mengeringnya waduk Jati Gede, ya, itu dapat kita jelaskan dengan mengamati fenomena tentang klimatologi atau iklim. Memang kalau waduk itu selalu terkait dengan aspek iklim ya, iklim atau musim. Nah, ini sampai muncul puing-puing dan juga sisa-sisa sedimentasi di dalam waduk, itu menunjukkan bahwa
musim kemaraunya itu sangat panjang gitu. Yang berikutnya adalah Pamatan. Bagi penduduk Lombok dan sekitarnya, nama Pamatan sudah tak asing. Padahal Pamatan adalah peradaban di masa lalu. Ceritanya, kota yang berada di sisi selatan Pulau Lombok hilang seketika seturut letusan gunung api Samalas pada abad 13. Sayangnya sampai kini, Pamatan yang pernah menjadi ibu kota sebuah kerajaan di Lombok ini belum kunjung ditemukan. Baru petunjuk keberadaan yang ditemukan berupa beberapa artefak yang diduga terkubur saat letusan Samalas seperti di Tanak Beak dan Aik Berik. Kalau gunung api erupsi itu kan ada material yang jatuhan, ada juga yang mengalir. Nah, kalau misalnya dia Merapi terkenal dengan modus gembel. Nah, itu kan bisa terlihat bahwa dia material batuannya dengan volume yang sangat besar, kecepatan tinggi, dan dia merusak apa saja yang dilewatinya. Nah, jadi kalau misalnya dia ada rumah ya dirusak dilewatinya, ada perkebunan juga rusak. Jadi bisa saja desa-desa yang hilang, yang tertimbun ini memang karena dia berada di jalur misalnya aliran piroklasik, jatuhan piroklasik, yang terutamanya ya dia berada pada kawasan rawan bencana. Menurut pandangan saya, untuk kota Pamatan di masa lalu itu adalah kota yang aman, tentram, damai, dan juga subur ya. Kota Pamatan itu banyak sekali penduduknya, bahkan di kota Pamatan itu penduduknya itu benar-benar sangat sangat berkecukupan dalam segi hal tani, dalam segi hal perdagangan. Dan kenapa sampai sekarang kota Pamatan itu tidak ditemukan? Bahkan sudah diteliti. Terus untuk artefak-artefaknya juga sudah diteliti, ini sebenarnya di mana nih untuk kotanya. Ternyata yang saya lihat, insya Allah yang saya lihat itu ada di bawah kaki Gunung Rinjani sebelah barat di dekat Lenek. Selain Pamatan, terdapat lagi sebuah kampung yang begitu terkenal karena lenyap seketika. Namanya Desa Besari. Tempatnya di Lombok bagian utara. Konon, Desa Besari lenyap bukan karena bencana alam atau benar-benar hilang. Buktinya sebagian besar masyarakat Lombok masih dipercaya bila Desa Besari masih ada sampai kini. Hanya saja keberadaannya tak kasat mata alias goib. Alkisah, pada abad ke-13 terjadi perang besar yang selalu memakan korban jiwa. Desa Besari tak luput dari peperangan itu. Hal ini membuat tetua adat khawatir akan kemusnahan. Karenanya tetua Desa Besari yang berada di bawah kepemimpinan kerajaan Genggelang berdoa kepada Yang Kuasa agar menghilangkan kampungnya beserta penghuninya dari pandangan orang luar. Tetua itu memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa dilindungi, jangan sampai musuh itu datang ke Kampung Besari. Pada akhirnya Kampung Besari itu diselamatkanlah sampai sekarang tidak terlihat oleh mata lahir kita. Tetapi sempat beberapa kali orang pun juga ada yang melihat bahwa di hutan belantara itu ada kampung. Padahal itu adalah Kampung Besari yang memang pernah moksa di tahun atau di abad ke-13, tepatnya di tahun 1315. Desa hilang paling legendaris dan hampir diketahui semua orang adalah lenyapnya sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa tragis ini mulai terjadi tahun 2006. Total sebanyak 16 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo hilang ditelan bumi. Yang menjadi penyebab utamanya adalah semburan lumpur dari perut bumi akibat aktivitas pengeboran minyak sebuah perusahaan. Hingga kini, lautan lumpur masih terlihat jelas. Tercatat, lebih dari 25.000 warga Sidoarjo harus mengungsi. 8.200 orang diantaranya terpaksa dievakuasi karena kampung halamannya tidak bisa ditempati lagi. Menghilangnya belasan desa akibat lumpur lapindo menjadi pusat perhatian. Bahkan kejadian ini sempat menjadi bahasan utama di forum internasional yang melibatkan 90 ahli geologi dari seluruh dunia. Melihat indikasi-indikasi di lapangan yang ada, indikasi itu apa saja yang paling dominan penyebabnya gitu.
Lalu kita ambil kesimpulannya bahwa ini disebabkan oleh sesuatu atau fenomena alam atau fenomena geologi. Tapi kalau dikaitkan dengan hal-hal lain, ini menurut saya ini kan desa ini kan satu objek yang faktanya kan bisa dilihat langsung gitu ya, lihat langsung ke lapangan gitu. Jadi kalau dulu ada desa kemudian dia hilang, pasti ada jejaknya, pasti ada bekasnya. Orang geologi itu sangat memahami kondisi itu, dan itu nanti bisa dilakukan pembuktian. Dan yang terakhir adalah Dusun Lagetang, Dieng, Jawa Tengah. Peristiwa menghilangnya Dusun Lagetang yang berjarak 3 km dari Kawah Sileri terjadi pada tahun 1955. Desa tertimbun longsoran gunung Pengamun-Amun. Sebanyak 332 warga dan 19 penduduk dusun tetangga tewas. Hingga saat ini, yang menjadi penanda dari bencana itu hanyalah berupa prasasti yang ditempelkan di dinding beton bertuliskan huruf kapital dengan ejaan lama, yaitu Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Lagetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Amun pada tanggal 16 atau 17 bulan 4 tahun 1955. Kalau kita lihat di wilayah tersebut, sebetulnya daerah tersebut memang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah sebetulnya. Jadi memang itu adalah sebetulnya murni akibat terimpact daripada gerakan tanah di wilayah tersebut, di wilayah Dieng ya. Lazimnya masyarakat di Indonesia, menghilangnya Dusun Lagetang ini juga tak lepas dari hal gaib dan mitos. Banyak warga lokal percaya bahwa tertimbunnya Lagetang karena penduduknya tak tahu diri serta kufur nikmat. Sudah diberi kesuburan tanah, mereka justru berperilaku tak elok. Namun jika dilihat dari sisi geologis, lokasi perkampungan tersebut memang rawan tertimpa bencana seperti tanah longsor. Terlebih, lokasinya diapit tebing-tebing dua gunung yang curam dan sekaligus jadi lahan pertanian. Memang mungkin masyarakat zaman dahulu ya belum memahami apakah dia itu tinggal di daerah rawan bencana atau tidak. Tetapi untuk saat ini dengan adanya peta-peta yang kami terbitkan itu adalah menjadi acuan untuk tata ruang. Jadi kan dengan adanya peta-peta itu adalah sejenis rekomendasi kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah agar jika misalnya mendirikan bangunan, ya, baik itu pemukiman atau fasilitas, sebaiknya pada zona yang relatif aman. Kehilangan sebuah peradaban atau komunitas selalu saja menimbulkan spekulasi, seperti lenyapnya sederet desa di tanah air. Padahal beberapa kejadiannya bisa dijelaskan oleh sains dan ilmu pengetahuan. Namun, membumbui dengan hal goib dan mitos selalu menimbulkan sensasi tersendiri dan diyakini pula oleh sebagian orang.